Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ratu surga bersukacitalah, haleluya. Telah bangkit seperti disabdakannya, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah
Dengarkan kami bersukacita dalam kehidupan mereka. Sama menyapa Maria. Buka buku Manda Bakti nomor 11A. Allah dan Bapa, kami berterima kasih karena hari baru ini. Berilah kami iman yang hidup, harapan yang kuat, dan cinta yang ikhlas. Semoga segala perkataan yang akan kami ucapkan hari ini dan segala perbuatan kami menyenangkan hatimu. Bimbinglah kami dengan roh, agar dalam segala tingkah laku kami semakin serupa dengan Yesus Kristus. Berkatilah keluarga kami yang semua nama kami. Semoga dalam pergaulan dengan mereka hati bagi semua orang. Kami akan berusaha menerima suka dan duka dan Santa Maria. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini adalah hari raya kenaikan Tuhan. Hari raya kenaikan Tuhan Yesus ini merupakan salah satu perayaan ekumenis atau dirayakan secara universal dari gereja-gereja Kristen. Hari kenaikan secara tradisional dirayakan pada hari Kamis, hari ke-40 setelah perayaan Paskah. Perayaan kenaikan Tuhan ini mengajak kita semua untuk lebih berani mewartakan dan memberikan kesaksian tentang kerajaan Allah di dalam hidup kita di mana saja dan kapan saja. Dalam pewartaannya, Yesus mengutus kita untuk melanjutkan karya-karyanya, yaitu membangun kerajaan Allah supaya semua orang, terlebih mereka yang miskin dan tertindas, dapat mengalami kesejahteraan lahir batin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita ikuti seluruh rangkaian perayaan ini dengan penuh syukur dan hikmat dalam iman yang teguh.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bisa gak kursi itu dapatkan semua, kursi itu supaya rapat semua. Umat yang di belakang bisa maju ke depan karena 2-0 kursi itu nggak longgar-longgar sedikit ya. Umat sekalian, para seminaris, selamat pagi semua. Hari ini hari ke-40 setelah merayakan Paskah, kita merayakan kenaikan Yesus ke surga. Bacaan-bacaan kitab suci dengan satu ayat saja menggambarkan Yesus terangkat ke surga dan duduk sebelah kanan Bapa. Bagaimana persisnya, apakah ada gempa bumi, ada orang kerauhan kah? Tadi kisahkan sama sekali. Yang paling penting adalah bahwa Yesus memberikan tugas kepada kita sekalian para murid untuk memberikan kesaksian, mewartakan pengalaman akan Kristus sebagai orang Katolik. Dan pengalaman ini bukannya pengalaman sukses, juga pengalaman gagal, pengalaman menderita, pengalaman sakit. Dan menemukan di situ kekuatan yang luar biasa yang disebut sebagai iman. Dan orang-orang yang percaya akan diberikan tanda bahwa tangannya megang orang sakit akan sembuh. Meminum racun tidak apa-apa. Bayangkan luar biasa itu. Apa artinya? Mari kita menyiapkan diri, kita renungkan dalam homili singkat. Sebelumnya mari kita mohon ampun mengawali misa ini dengan mengidungkan lagu Kyrie. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Ada
Marilah berdoa. Dalam misa ini dimohonkan doa kita. Mohon berkat Tuhan bagi Rap Ngare yang berulang tahun ke-15, agar mukanya semakin gembira sedikit, ada senyum sedikit dan jangan jadi muka tanpa harapan ini. Juga mohon keselamatan kekal bagi Ibu Maria Elevata yang meninggal dunia 3 tahun yang lalu. Juga mohon keselamatan jiwa bagi Mama Maria Dias, Mama Margareta Dias, dan Om Paulus Nelo. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bergembira dan bersyukur kepadamu karena dengan kenaikan putramu ke surga, Engkau meninggikan martabat kami. Sebagai kepala kami, Ia telah mendahului mencapai kemuliaan. Maka dibangkitkannya pada kami anggota-anggota tubuhnya, serta harapan yang mantap. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan bacaan kitab suci. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku telah menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, berkat kuasa Roh Kudus, Ia telah memberi perintah kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Setelah penderitaannya selesai, Ia menampakkan diri kepada mereka, dan dengan banyak tanda, Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara dengan mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika makan bersama dengan mereka, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Ia menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Katanya, "Kamu telah mendengar janji Bapa itu dariku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, pada masa inikah Engkau mau memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Kamu tidak perlu mengetahui masa dan saatnya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan diberi kuasa dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi." Sesudah mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh murid-muridnya sampai awan memisahkan Dia dari pandangan mereka. Ketika mereka masih menatap ke langit setelah Yesus naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih di samping mereka dan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri menatap ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu ini akan kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat Dia naik ke surga." Demikianlah sabda Tuhan.
Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja Agung atas seluruh bumi. Allah telah naik diiringi sorak-sorai, Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah, kidungkanlah mazmur bagi Raja kita, kidungkan mazmur. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, aku memohon supaya Ia memberi kamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, yaitu betapa kaya kemuliaan yang dijanjikan akan diwarisi oleh orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kekuatan itu sesuai dengan daya kuasa Allah yang berkarya di dalam Kristus, yakni kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati, serta mendudukan Dia di sebelah kanan Allah Bapa di dalam surga. Di situ Kristus jauh lebih tinggi daripada segala pemerintah dan penguasa, kekuasaan dan kerajaan, serta tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini, melainkan juga di dunia yang akan datang. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikan Allah kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat itulah tubuhnya, yaitu kepenuhan dirinya yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Allah menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Haleluya,
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan dalam namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya seorang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah bicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Sadia kemi ragiang sabdan widi, tur selegelaksana yang kukuang manatit yang ngiring sabdan ratu. Dari umat yang hadir, seminaris, siapa yang pernah naik ke surga? Belum ada? Siapa yang naik ke neraka? Belum ada? Berarti belum. Jadi kalian belum merenungkan sabda Allah sama sekali. Ketika kamu naik ke surga, ketika kamu memberikan kesaksian bahwa Yesus yang kita imani benar-benar hidup dan nyata. Misalnya seminaris dihukum gosok WC. Dia berpikir, wah ini hukuman. Kemudian dia kerjakan sekali, dua kali tidak. Dia tipu-tipu. Nah, ini akan masuk neraka sudah itu. Tapi ketika kalian hukuman sebagai jalan menuju panggilan yang kudus, kau kerjakan sebaik-baiknya. Sekalikan pemerintah tidak melihat, tapi Tuhan melihat, kau kerjakan sampai bersih. Sehingga WC itu bersih dari kapel ini. Nah, orang senang. Nah, itu masuk surga sudah. Jadi jelas bukan? Jadi surga dan neraka bukan kapan dan di mana, sekarang dan di sini. Ketika kita mengerjakan tanggung jawab sebagai ungkapan iman. Itulah kesaksian sebenarnya. Bersaksi sebagai Kristus yang mengalami sengsara, wafat dan bangkit, bersaksi. Orang sakit disembuhkan. Orang lapar diberi makan. Ingat itu? Semuanya itu kesaksian semua. Dan karena dia telah berbuat demikian, maka dia memerintahkan kita bersaksi juga. Yang paling mengesankan saya adalah tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang percaya. Memegang ular, minum racun. Apa artinya semua itu? Jangan terjemahkan lurus-lurus. Menumpangkan tangan, orang sakit, orang sembuhkan. Bagaimana kita mengerti teks dalam konteks hidup kita tahun 2024? Saya akan mengisahkan kita sebagai berikut. Mungkin kalian seminari biasa makan tempe tahu bukan? Enak sekali itu. Enak sekali. Apalagi kalau yang masaknya pinter, dimasak macam opor kah apa, dicampur babi guling sedikit, oh enak sekali. Terkisah ada seorang ibu yang sudah hampir 20 tahun menekuni pembuatan tempe ini. Dan dia mahir, sampai kencing pun dia bisa buat. 20 tahun dia pagi buat, malam buat, besoknya buat, pagi ke pasar.
dan laris manis karena luar biasa enaknya. Pada suatu hari dia bangun pagi siapnya ke pasar, dia buka tempe ini belum menyatu sama sekali. Masih kedelai utuh-utuh itu. Dia bilang mati aku. Kalau dia tidak jualan tempe hari itu, anaknya ada 3 orang, suaminya tidak makan. Dia mulai bingung nih, Tuhan ada apa ini? Tapi dia sangat yakin bahwa akan terjadi sesuatu. Dia masih setengah jam, dia ada rosario nih. Dia buka lagi, masih belum menyatu. Dia jalan ke pasar, dia naik sepeda motornya, dia lalu rosario nih. Ave Maria, Gratia Plena nih, terus ini. Sampai di pasar dia duduk. Teman-temannya sudah duduk semuanya. Jam 7 yang lain sudah habis. Dia belum, karena tidak ada orang beli tempe mentah. Dia tunggu sampai, bayangkan, yang biasanya dia paling cepat habis, kali ini dia menunggu dan luar biasa gelisah, bingung, mau teriak, mau maki, bercampur baur semuanya. Tapi dalam keadaan seperti itu, kalau Anda sekalian ada di posisi seperti itu, kita buat apa? Langsung banting tempe itu, tendang kah, langsung pergi gitu? Atau kita maki Tuhan Allah kah begitu? Dia ibu tetap, dia pegang rosario, dia doa terus sampai jam 11 siang. Pasar udah sepi pasar. Dia sendirian. Ada satu mobil mewah berhenti. Datang ibu dengan tasnya yang Hermes yang bagus ini, dengan listrik tebal 5 cm, dengan tangannya mungkin 2 kilo dengan emas ini, dia turun. Permisi ibu, kaget ibu ini. Apakah ibu menjual tempe yang setengah jadi, tempe mentah? Dia karena kaget dia buka tempenya, masih mentah. Ya bagaimana ibu? Saya mau perlu tempe mentah. Saya mau bawa keluar kota untuk anak saya yang di sana. Dia ambil semua itu, 2 keranjang ambil semua. Yang biasanya cuma 2 juta, ibu ini bayar 10 juta. Dia kaget, ambil, pergi pulang. Itu kisah yang mungkin tidak terjadi, tapi saya buat sendiri cerita itu ya. Kalau Anda posisi seperti itu, yang misalnya sangat mahir, tahu-tahu pada titik kita kosong, kita buat apa? Kita buat apa? Biasanya begitu mahir kerja bangunan, tembok lurus, hari itu tembok bisa melenceng 30 derajat, kusen melenceng 40 derajat. Kenapa? Ada sesuatu. Kemudian ada misalnya orang yang berjualan begitu laris, hari itu kosong. Dan kerap kali Bapak sekalian, Tuhan berbicara dengan cara seperti itu untuk menguji kualitas iman umatnya. Itu yang saya bayangkan. Kerap kali Tuhan menyempurnakan iman, harapan, kasih kita dengan persoalan yang mungkin tidak ada dalam buku di sekolah, tidak ada. Dan itu hanya dialami oleh pengalaman hidup, merenungkan sabda Allah, dan itulah menjadi kesaksian. Sehingga mengapa para seminaris, saya katakan, cintai kitab suci. Artinya apa? Baca itu barang itu. Karena kitab suci adalah sabda Allah dalam bahasa manusia. Sehingga omong kosong kita mengenal Allah tanpa mengenal sabdanya. Kalau mau omong dengan Allah, mengerti bahasanya, yakni kitab suci. Dengan membaca meskipun tidak mengerti total, selalu teks berbicara. Teks ini bicara pada seorang Raf Ngari yang ulang tahun hari ini, seorang Bibit yang langsing ini bicara apa, seorang Buu, Parel Buu yang jerawatan itu bagaimana Tuhan bicara semua. Dan sangat pribadi. Kalau kamu seminaris khususnya merenungkan ini, panggilan menjadi imam pelan-pelan semakin kuat, bukan semakin kabur. Karena suatu kali anak seminari ada yang datang, Romo saya memutuskan saya mau keluar Romo. Kenapa kau keluar? Seminari makin ketat Romo. Saya tidak kuat kah? Baru udah SMA. Tapi saya sudah curiga ada sesuatu di balik itu. Dia keluar, besoknya dia datang kemari bawa NMAX gonceng Nona. Nonanya peluk dia punya pinggang ini. Kerat-kerat sekali ini. Pas saya ketemu di situ dekat pura itu, saya tanya, oh ini mau keluar karena ketat sebenarnya kah? Oh ya bagus, kau tipu-tipu, jangan lupa Tuhan bisa pukul kau nanti. Nanti kau gonceng punya pacar,
nabrak beton sana, mati sudah. Jangan karomo. Baru kemarin kau bilang kau keluar sebentar kata, sekarang kau datang buat nona lagi. Ya kalau nonanya mungkin kayak Maria Melina, saya bisa mengerti. Ini kurang baik ini. Dan juga sebenarnya semuanya umat sekalian. Ketika Anda mengalami peristiwa seperti itu, sakitnya tiba-tiba dideteksi kanker payudara stadium keempat. Atau mungkin stadium prostat yang kelima. Kita buat apa? Apa yang kita bisa buat? Bayangkan, seperti ibu tadi ini. Dia tetap bertahan. Yang biasanya pulang jam 7, jam 11. Dia menantikan 4 jam dengan penuh kebosanan. Dengan pegang rosario itu. Dan pada saat yang tepat datang keajaiban yang luar biasa. Inilah misteri kehidupan. Dan Tuhan menunjukkan itu. Inilah termasuk meminum racun yang membosankan tapi dia tetap tidak apa-apa. Juga mungkin Bapak sekalian di rumah mungkin sering melihat tetangga 3 hari gak sekolah, gak kerja, sakit, mungkin diare. Anda datang, Anda angkut dia ke mobil, bawa ke dokter, cek semua. Ternyata mungkin dia punya HB turun kah, kolesterolnya mungkin sampai 600, gulanya mungkin 1000, tambah sakit. Anda bawa, Anda obati dengan tidak omong apa-apa, bayar semuanya, dan orang itu disembuhkan. Ini artinya Anda menumpangkan tangan pada orang sakit dan orang itu disembuhkan. Itu artinya. Sehingga uang yang Anda punya, yang Anda tumpuk mungkin di bank, di koperasi itu menjadi uang keselamatan. Sehingga dengan merayakan kenaikan berarti merayakan sukacita. Menggunakan tangan, pikiran, hati untuk mewartakan seperti yang Kristus buat. Orang sakit disembuhkan, orang bisa bersabar, semua itu semuanya. Kita mohonkan semangat ini agar khususnya para seminaris semakin yakin bahwa kau dipilih kemari bukan kosong-kosong. Sehingga mulai sekarang tidak ada yang tidak pintar, tidak ada yang malas-malas lagi. Sebagai kesaksian bahwa Kristus yang bangkit memilih kamu, menumpangkan tanganmu. Hei John Doi, hei Habut, semuanya. Sehingga nanti semuanya bagus semuanya. SMP kelas 1 ya, yang remedi bahasa Latin itu bertobat mulai sekarang ini. Itu baca buku bahasa Latin, bila perlu makan. Ya aku menguasai semuanya itu. Sehingga tidak dapat lagi 70, 80 ke atas. Itu tanda bahwa Kristus yang bangkit hadir bersama kalian. Kita mohonkan semangat ini dalam misa kenaikan ini. Amin. Mari kita berdiri dengan suara yang lantang, kita ungkapkan iman kita. Aku percaya dan akan Yesus Kristus yang dikandung dari Roh Kudus, yang menderita sengsara, disalibkan, wafat dan dimakamkan. Yang naik ke surga, dari situ ia akan datang. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Doa umat. Yesus yang sengsara, wafat dan bangkit bagi keselamatan kita telah naik ke surga. Maka marilah kita panjatkan doa dengan perantaraannya kepada Bapa sambil berseru, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami ya Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami ya Tuhan. Bagi Sri Paus, para uskup dan segenap pejabat gereja, semoga Allah Bapa mencurahkan rohnya kepada Sri Paus, para uskup dan segenap pemimpin gereja agar dengan semangat penuh dan mantap membangun gereja untuk masa depan. Marilah kita mohon, curahkan Roh Kudus-Mu kepada kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, semoga Allah Bapa mendorong para pemimpin bangsa-bangsa agar benar-benar melayani keadilan dan membantu rakyat mengembangkan diri mereka. Marilah kita mohon, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami ya Tuhan.
bagi para penderita. Semoga Allah Bapa memberkati para penderita agar mereka terhibur serta tumbuh harapannya berkat kenaikan putranya ke surga. Marilah kita mohon. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami ya Tuhan. Bagi kita di sini, semoga Allah Bapa mendampingi kita agar kita yang berharap pada suatu waktu akan mencapai kemuliaan bersama Kristus, sanggup melaksanakan tugas di dunia dewasa ini dengan tabah dan mantap. Marilah kita mohon. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami ya Tuhan. Bagi kepentingan diri kita masing-masing, marilah kita mohon. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Mulia, melalui Yesus Putra-Mu kami diberi kesempatan menghadap takhta rahmat-Mu. Perkenankanlah kami melihat kebaikan-Mu, dan pada saatnya nanti Engkau ikut sertakan dalam kemuliaan Putra-Mu yang telah mendahului kami memasuki hidup kekal di sisi-Mu. Sebab adalah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Kita teruskan dengan persembahan.
Berdoalah saudaraku sekalian supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, dengan rendah hati kami persembahkan kurban ini pada perayaan kenaikan putramu yang menakjubkan. Kami mohon semoga berkat pertukaran yang amat kudus ini kami turut bangkit menuju sukacita surgawi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab pada hari ini Tuhan Yesus Raja Mulia yang mengalahkan dosa dan maut telah naik ke surga menjadi pengantara Allah dan manusia, hakim atas dunia dan Tuhan segala kuasa. Ia tidak meninggalkan kami yang lemah ini, tetapi mengajak kami percaya bahwa bersama Dia, Kepala dan tumpuan hidup kaum beriman, kami pun turut serta menuju surga. Maka dipenuhi kegembiraan Paskah, bersukacitalah seluruh bumi dengan segenap isi surga dan semua malaikat bermadah melakukan pujian sambil bernyanyi.
Sungguh kuduslah Engkau dan pantas dimuliakan Allah penyayang manusia, sebab Engkau selalu mendampingi kami dalam perjalanan hidup. Sungguh terberkatilah putra-Mu yang hadir tengah-tengah kami, ketika kami dihimpun oleh kasih-Nya. Dahulu bagi para murid-Nya, demikian pula kini bagi kami, yang menjelaskan isi kitab suci dan memecah-mecahkan roti. Maka kami mohon kepadamu, Bapa yang penuh belas kasih, sudah mengutus Roh Kudus-Mu, supaya Dia menguduskan persembahan roti dan anggur ini, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita pada perjamuan malam terakhir, Dia mengambil roti dan memberkati, memecah-mecahkan roti itu, memberikannya kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Dengan cara yang sama sesudah perjamuan, sambil mengambil piala, Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Maka Bapa yang kudus, sambil mengenangkan Kristus Putra-Mu, penyelamat kami, yang telah Engkau hantar melalui penderitaan dan kematian pada salib menuju kemuliaan kebangkitan, dan Kau berikan tempat di sisi kanan-Mu, kami pun mewartakan karya cinta-Mu sampai Dia datang, dan kami persembahkan kepadamu roti kehidupan dan piala berkat. Pandanglah dengan murah hati persembahan gereja-Mu. Di dalamnya kami menghadirkan kurban Paskah Kristus yang telah diserahkan kepada kami. Kami mohon semoga dengan kekuatan roh cinta kasih-Mu kini dan selamanya, kami terhitung sebagai anggota putra-Mu, karena kami telah mengambil bagian dalam tubuh dan darah-Nya. Tuhan, sudah Engkau menyempurnakan gereja-Mu dalam iman dan cinta kasih, bersama Paus kami Fransiskus, uskup kami Silvester, bersama semua uskup, imam dan diakon, bersama semua umat milik-Mu. Bukalah mata kami supaya mengenal keperluan saudara-saudari kami. Ilhamilah kami dengan kata dan tindakan untuk menguatkan mereka yang menderita dan menanggung beban. Buatlah kami dengan ikhlas melayani mereka menurut perintah dan teladan Kristus. Semoga gereja-Mu menjadi saksi yang hidup akan kebenaran dan kebebasan, damai dan keadilan, sehingga semua orang bangkit dalam harapan baru. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah beristirahat dalam damai Kristus, dan akan semua orang yang telah meninggal. Hanya Engkaulah yang mengenal iman mereka. Perkenankanlah mereka menikmati cahaya wajah-Mu, dan pada waktu kebangkitan anugerahilah mereka kepenuhan hidup. Khususnya kami kenangkan Mama Maria Dias, Mama Margareta Dias, Om Paulus Nelu, juga Ibu Mama Elevata, dan juga satu anak sebenarnya ulang tahun namanya Raf Ngare yang ke-15, agar mukanya penuh harapan dan semakin ceria.
untuk semua umat yang hadir pada pagi ini. Semoga Kristus yang bangkit memampukan kita memberi kesaksian hidup di sekitar rumah, pekerjaan, dan dimanapun. Juga bagi para seminaris agar 5S, kepintaran, ketekunan, tanggung jawab semakin meningkat, sehingga dimanapun berada, rumah bersih, kamar bersih, sekolah bersih, kelas bersih, semuanya. Bagi yang sering sakit hari ini, agar dikuatkan dan supaya sembuh segera dan tidak gampang sakit lagi. Sesudah ziarah dunia ini berakhir, perkenankanlah kami juga mencapai kediaman abadi. Tempat kami akan selalu hidup bersama Engkau dan bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul dan para martir. Dan dalam kesatuan dengan semua orang kudus, kami akan memuji dan mengagungkan Engkau melalui Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Medasar tita juru rahayu, tur kaurukan antuk wacana nida, uruni ragamatur. Inge ajen tiang sanering swarga, inge ida sayang jimbar wewengkon ida, kesidan ugi pekarsan ida, ring jagate sekadiring swarga, swecane ugi pengubaji bereng rai ane mangke, sinampura sisit yang sekadi titiang tak semaya keiwangan anak, lempasan titiang saking gegodan, maleati larang saking sawiring penyengkahan, perdamin susunan nyarengin ragane, mangkin tur selami-lamine.
cingakin domban sangyang sang nanggung dosan jagate bagia iraga sane kaundang ngiring ring petamiun sang Kristus Yesus dan purun dia nampekin ratu yen wantalena ratu nyuci yang jiwa anggan sang Kristus.
Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan kekal, Kau berkenankan kami yang hidup di dunia ini menikmati misteri ilahi. Kami mohon bangkitkan dalam diri kami kerinduan akan tanah air surgawi, tempat kami ditinggikan dalam kemuliaan-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ada penyampian mulai besok. Kita biasa novena 9 hari novena Pantekosta. Di hari ini di kapel ini misa tiap hari jam 5.15. Silakan datang umat yang bergabung. 5.15 kita misa, kemudian setelah komuni ada doa novena, doa Roh Kudus itu. Kemudian anak seminari kita acara seperti hari Minggu. Kau makan, kita jam 8 studi karena masih ada ujian, bukan? Makin pintar makin baik, jangan banyak omong kosong. Makin pintar makin tertib. Tahu kapan bicara, kapan diam. Kalau meja berantakan dirapikan itu otomatis ya. Itu orang pintar begitu. Kalau orang bodoh lihat tai pun dia diam-diam saja. Baik. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara demi Yesus Kristus Sang Putra Tunggal, yang hari ini naik ke surga dan membukakan pintu surga bagi saudara. Semoga Kristus yang sesudah kebangkitannya menampakkan diri kepada para murid, juga menyatakan kemurahannya kepada saudara apabila ia datang untuk menghakimi dunia. Dan semoga kita sekalian, kesehatan kita dan kemampuan kita bersaksi akan Kristus yang bangkit dilimpahi dan dijaga oleh berkat Allah senantiasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Misa sudah selesai, haleluya. Haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya. Pulanglah memberikan kesaksian tentang Yesus yang bangkit.